Saya titip dua. Yang pertama, belajar dengan benar. Yang kedua, tidak boleh tawuran. Ya, siapa yang tawuran, KJP-nya dicabut. Ya, sekarang yang dapat KJP mana? 10-11 berarti. 11 dari 30. Terus siapa yang nggak bawa buku? Buku apa nih hari ini? Buku informatika. Satu, banyak tadi saya lihat tuh satu meja berdua. Ini yang nggak bawa buku. Kan kalau orang mau sekolah pakai sepatu, pakai baju, bawa tas. Tas isinya apa? Ya. Hari ini bawa buku berapa? 4. Bawa buku 4. Masa ketinggalan? Ya udah, besok jangan lupa ya. Ayo ngobrol, cerita. Dari sore sampai mau tidur ngapain? Dari pulang sekolah saya biasanya makan, habis itu keluar main biasanya sih. Main apa? Main sepeda? Muter sih biasanya, muter warung, muter. Iya. Setiap hari? Enggak, setiap hari. Oh ya udah. Terus yang kemarin aja, cerita yang kemarin. Sekolah di malam juga pagi itu. Enggak Pak. Terus? Saya pulang sekolah langsung muter, habis pulang muter biasanya sholat dulu, pulang sholat maghrib biasanya, terus diem di rumah nonton TV, kadang jemur sama rapin rumah, terus ya udah tidur. Belajarnya belum? Nanti rencana nih mau pulang sekolah atau ekskul di sini. Usaha Bandung. Ya udah, masih ya. Besok jangan ketinggalan lagi. Dia maunya nonton lagi ya Bapak Ibu. Seru soalnya anak-anak kita ternyata kalau disidak justru mereka semangat, bukannya takut gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah hingga di hari ini sama-sama kita diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua ke SMA Negeri 21 Jakarta ini menjadikan amal ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Acep Mahmudin SPD MSI selaku Kepala SMA Negeri 21 Jakarta. Yang terhormat Bapak Dedan Iskandar selaku Wakil SMA Negeri 21 Jakarta bidang kurikulum, dan Ibu Suyanti Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 21 Jakarta. Ada Ibu Komite beserta jajarannya, Ibu Ulan Purnawati, serta Bapak Ibu wali kelas dari 10.1 hingga 10.4, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10.1 sampai dengan 10.4, segar-segar sehat-sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang segar dan sehat, tentunya pasti putra-putri juga sehat-sehat, segar-segar, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Amin. Doa itu dari Bapak Ibu. Walaupun sampai senyum-senyum saya menyampaikannya, tapi itu doa insya Allah terijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu telah memenuhi undangan SMA Negeri 21 Jakarta, terkhusus dari Bapak
pimpinan SMA Negeri 21 Jakarta yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan ada apa aja di SMA Negeri 21 Jakarta. Sambil berkenalan, kalau nggak kenal nggak sayang, begitu Pak Aceh? Bapak kami ini senang semuanya disenyumin aja dia. Begitulah adanya SMA Negeri 21 Jakarta, kehadirannya disambut senyum berarti ada silaturahmi yang baik ke belakangnya, ke depannya. Amin. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita awali acara di pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita lanjutkan acara berikut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Bapak Ibu. Dimohon berdiri. Dipandu oleh Ibu Dr. Rana Melina Nainggolan. Silakan Ibu Melina. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara akan kita lanjutkan dengan paparan dari Kepala SMA Negeri 21 Jakarta. Kepada Bapak Cep Mahmudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul silaturahmi dan sekaligus memperkenalkan program sekolah atau apa saja yang perlu kita ketahui sebagai warga sekolah yang baru. Yang terhormat Ibu Ketua Komite SMA Negeri 21 Jakarta, Ibu Ulat, beserta jajarannya ada Ibu Kimi, mohon berdiri Bu, biar kenal. Kemudian Bu Hilda, silakan. Alhamdulillah
Ini orang-orang tangguh yang selalu memberikan support untuk SMA Negeri 21 Jakarta. Tepuk tangan untuk mereka semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tentu yang berbahagia Bapak Ibu orang tua siswa. Dari wajah terlihat Bapak Ibu sangat sumringah ya. Beda dengan waktu kita pendaftaran PPDB, nggak ada satupun yang senyum Bapak Ibu. Semua ke sekolah itu daftar dengan Mahmud. Insya Allah kayak orang mau buka 7 kali gitu ya. Nggak ada yang kayaknya gimana gitu ya. Tapi hari ini saya lihat sumringah semua, tersenyum semua. Mudah-mudahan ini memberikan energi positif untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah diterima di SMA Negeri 21 Jakarta ini. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu staf, dan Bapak Ibu guru BK, semua orang-orang yang akan melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu, ini nama saya. Ganteng ya Bapak Ibu ya. Itu tipuan kamera sebetulnya. Dan aslinya ini. Orang sering banyak salah panggil namanya Acep, bukan Asep. Ya, karena ada Asep, Pak Asep guru kimia dari saya. Nah, ada Usep, ya, ada Cecep, ada Yosef, itu satu marga di sini. Kemudian dari Rusia Bapak Ibu ya. Cecep, Gorbacet. Oke, kita punya slogan SMA 21 Jaya, prestasi hebat, kepribadian cerdas berkarakter. Ini yang selalu kita gaung-gaungkan untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ingin sekolah ini adalah sekolah para juara. Ya, nah, akan kita tambahkan dengan cerdas berkarakter. Artinya kita ingin lulusan SMA 21 nanti punya karakter yang bagus. Diawali dengan tentu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dia punya rasa gotong royong, kemandirian, dan seterusnya. Ya. Semoga Bapak Ibu tidak salah menitipkan di SMA Negeri 21 Jakarta ini. Ya. Insyaallah. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, tim manajemen kita yang akan meramu, mengolah bagaimana pembelajaran selama 3 tahun ke depan, saya perkenalkan. Yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, Jundar Iskandar, MPD. Beliau termasuk 4 di antara guru yang menjadi guru penggerak. Apa sih guru penggerak? Nantilah kita ceritakan lebih lanjut ya. Kecuali yang guru, kalau guru tahu, kalau yang nggak guru, apa itu guru penggerak? Gitu ya. Ini termasuk orang pilihan Bapak Ibu yang melalui tes dan seleksi yang cukup panjang dan ikut kegiatan latihan dan seterusnya, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi contoh orang-orang yang bagian dari guru yang ikut mengangkat bagaimana pendidikan di DKI Jakarta khususnya ke depan. Bidang kesiswaan dan humas Ibu Suyamti. Kalau Pak Jundar mengajar fisika, beliau mengajar bahasa Indonesia. Ya, urusan surat cinta nanti ya kaitan dengan putra putri Bapak Ibu. Ya. Nah kalau masalah nilai ke beliau berarti itu, ya nilai kurang atau bagaimana silakan komunikasi dengan Pak Jundar. Kalau surat cinta berapa hari nggak masuk, terus mudah-mudahan tidak ada yang tawuran dan seterusnya gitu ya, yang bermasalah ke beliau. Kemudian bidang sarana prasarana dan administrasi Ibu Dr. Andratri Kurnia Widayani. Ini urusan pengadaan kayak gini nih, persiapan, kemudian bagaimana WC bersih enggak, gitu kan, coret-coret enggak, kelas kebutuhannya apa saja. Nah ini beliau urusannya, ya, dengan administrasi. Jadi kalau kaitan dengan Bapak Ibu guru, kaitan dengan para orang tua atau siswa yang butuh, ya nanti beliau koordinasi dengan tata usaha. Selanjutnya staf kita ya dibantu para wakil ini dengan yang pertama bidang akademik Pak Irfan Septiano sedang mengajar, Pak Saksi Ginting juga mengajar. Memang tidak boleh mengganggu, saya bilang yang hadir di sini yang tidak ada yang mengajar. Ya. Ini bagian akademik membantu Pak Ginting. Kemudian Pak Asep Supriyadi, Asep
Nah, ini Pak, lihat Pak, ya ibu lihat itu kan, beda kan, Asep beda Acep kan. Kalau Asep itu anak lahirnya September, nah ini Asep. Kalau Acep anak cepat pinter. Aduh, ada ya. Terus beliau ngajar kimia dan juga alhamdulillah salah satu guru penggerak yang bersama dengan Pak Junda. Mengajar kimia ya. Kemudian Pak Alfredo mengajar matematika. Saat ini sedang di kelas. Kemudian bidang sarpas ada Ibu Ika Rahmawati, SPD. Ibu Ika tadi kayaknya ada di depannya. Di depan. Kemudian ada lagi Bu Nani. Kalau Bu Ika ngajar kimia, Bu Nani ngajar matematika. Kemudian ada keuangan, Pak Diki Alfian dengan kehadiran biasa bagian ngumpet ini ya, takut diculik kesalahannya urusan keuangan sama administrasi lain. Lanjut. Nah ini wali kelas 10.1 sampai 10.4 yang hadir, mana para wali kelas? Yang pertama Ibu Sugiyarti 10.1 untuk matematika ya, yang pasti harusnya di depan ini Bu biar kelihatan. Ayo wali kelas dari UBK, silakan. Semuanya yang itu. Bu Titi, Bu Repitia, silakan. Ini 10.1, Bu Sugiyarti ngajar matematika. Kemudian Ibu Mutmainah. Ya, ini beliau ngajar bahasa Indonesia ya Bu. Ya, alhamdulillah 10.2. Nanti silakan, saya yakin sudah duluan ya komunikasi. 10.2. Kemudian 10.3 Pak Asep Supriyadi. Nah, jadi Pak Asep lengkap. Selain staf kesiswaan juga beliau wali kelas 10.3. Kemudian Ibu Dr. Anda Siti Sihombing. Ya, kombinasi Jawa dengan Sumatera Utara. Mengajar kimia. Ya, 10.4. Kemudian guru BK kita ada 3 orang. Ya, yang kelas 10.1 sampai 10.8 Ibu Repitia, salah satu. Ya. Kemudian kelas 12 nanti ya, itu adalah Ibu Titi Supriyati. Oh iya udah gitu ya, panggil Ibu Titi aja ya. Nah, alhamdulillah tidak ada pembeda kita, hanya memang ada spesialisasi. Jadi kalau mau kelas 10 memang Bu Bu Repitia, kemudian beliau membantu. Demikian begitu. Kalau yang di kelas 12 adalah koordinatornya Ibu Titi, nanti Bu salah satu juga Bu Repitia juga ikut membantu. Ini tim yang melayani Bapak Ibu di kelas 10.4. Lihat wajahnya Bu pandang Bu. Memandang guru itu kalau dilihat di kitab Ta'lim itu sebuah energi yang baik untuk putra putri Bapak Ibu. Minimal tuh, baru pandangnya doang Bapak Ibu, belum yang lain lagi. Nanti anak saya gitu gimana pembelajaran. Kalau ada kesulitan silakan komunikasi dengan beliau. Terima kasih Bu. Lanjut. Waktu kita 1,5 jam, tapi banyak yang disampaikan dari saya, kemudian dari Pak Jundan dan kemudian teman-teman perwakilan lain serta Bu Bulan dari komite. Baik, Bapak Ibu, coba kita lihat kembali jalur PPDB kita tahun 2023 ini prosentasenya. Jalur prestasi 23%, jalur afirmasi 20%, jalur zonasi 50%, dan pindah tugas orang tua dan anak guru 2%. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk PPDB kita sudah berkeadilan, ya, semua komponen sudah diakomodir. Hanya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini baru di negeri itu keterserapannya hanya 39% kurang lebih. Jadi pakai rumus apapun PPDB diubah-ubah pasti hanya sekitar itu, belum bisa sampai 100%. Mudah-mudahan nanti ada capres, ada gubernur ya yang bisa sampai 100% seperti apa. Dan pola itu sudah dibangun antara lain dengan PKBM yang diperkuat, nanti ada lagi sekolah yang online dan seterusnya. Intinya ada yang mungkin formal seperti ini, ada yang lain. Bahkan perkiraan berapa waktu yang akan datang, yang sekolah-sekolah begini akan jadi kantor doang nantinya.
Ya, kalau kita lihat ke depan itu, sekarang universitas saja ada juga universitas yang basisnya udah basis online sama sekali. Jadi hanya mata kuliah tertentu yang disampaikan secara offline dan seterusnya. Ya, jadi sampaikan permohonan maaf kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun yang berniat ke 21 SMA 21 tetapi belum terakomodir. Bukan SMA 21 yang jahat, bukan pemerintah Provinsi DKI yang jahat, tetapi memang itu yang baru bisa dilayani terhadap warga di DKI Jakarta khususnya. Ya. Nah, saya lihat tadi dari awal kan Bapak Ibu semuanya sumringah. Tapi kalau kita gabung sama yang nggak dapat, ya Bapak Ibu kalah sumringahnya. Pasti caci maki yang ada. Ya, jadi gitu sampaikan permohonan maaf dan salam bagi mereka, tetap semangat karena memang pembelajaran saat ini PKBM pun di perguruan tinggi sudah diterima Bapak Ibu. Sudah banyak yang bisa lulus ke perguruan tinggi. Ya, dan kalau dulu disebutnya sekolah malam, cuma ujian doang hadirnya. Kalau sekarang nggak bisa, harus tercatat di Dapodik. Memang pertemuannya tidak seperti sekolah negeri yang sekarang, reguler sekarang, paling hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Ya, tapi intinya bahwa layanan pendidikan sudah semakin maksimal. Nah, Bapak Ibu bagian dari itu. Ya, nih Bapak Ibu bisa lihat fotonya sengaja nih, infografisnya nih. Ini suasana waktu kita PPDB Bapak Ibu. Nah ya Jun kita setiap hari hampir sebulan memantau bagaimana putra putri Bapak Ibu posisinya. Kalau Bapak Ibu mikirin sendiri bagaimana anaknya tertendang enggak gitu kan, mungkin ada pilihan yang kesekian di 21, ada yang pilihan kedua ketiga kan, itu misalnya. Ya nggak apa-apa. Nah kami di sini pagi dan sore Bapak Ibu. Jam 30 kami rapat, kemudian jam 15 kami rapat. Nih diwawancarai nih Bapak Ibu nih, anak kita bagaimana PPDB di 21, dan bagaimana MPLS di 21, termasuk Bu Suyanti nih, Suyanti ya, Suyanti. Keren Bu, waktu diwawancarai Bu, di backup dulu. Luar biasa. Sayang, ada kan kita videonya ya, nanti kita tayangin itu. Nah, terus ini yang tahun ini Bapak Ibu, tahun ajaran ini. Ada di 21 itu namanya Senin Prestasi. Jadi selalu saja dalam 2 minggu itu kita sampaikan prestasi-prestasi anak. Ya. Nah, kami berharap tentu yang masuk ke sini kelas 10 akan menambah itu. Ya. Jangan bikin masalah malah. Ya. Saya yakinkan itu kenapa? Karena tadi dilihat dari persentase ini Bapak Ibu. Ya. Kuatkan hati kita, dekatkan kita, kebersamaan kita semua. Kita lihat kiri kanan kita, yang belum maju, ajak maju. Ya, yang belum semangat, ajak semangat. Jadi jangan sampai nanti layu sebelum berkembang. Bapak Ibu dengar di SMA 8 di berita ya, tapi itu juga sebenarnya tidak 100% benar. Banyak banget anak-anak kita yang minder katanya. Kenapa? Karena SMA 8 prestasinya luar biasa. 21 Bapak Ibu, prestasi itu luar biasa. Kemarin itu kita peringkat ke 9 provinsi, 22 nasional. Prestasinya itu hampir 100% diterima di perguruan tinggi negeri. Ya tentulah di kita semua. Tapi ada artinya Bapak Ibu, ayo jangan jadi Bapak Ibu pengurang dari itu. Pak, saya sih kayaknya nggak mungkin kuliah. Bohong, pasti bisa sekarang. Nanti saya kirimkan data. Ada 18 anak penerima KJP yang tahun ini diterima di perguruan tinggi di 21. Ya, oke, lanjut Pak. Nah, sekarang bagaimana peran kita semua Bapak Ibu? Bahwa belajar sesungguhnya bukan kewajiban sekolah saja Bapak Ibu. Ada 3 bagian, pemerintah, sekolah, dan orang tua serta masyarakat. Ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekolah itu dijadikan tempat penitipan. Udah taruh aja ke sekolah jadi orang baik. Nggak dipikirin makan sarapannya, nggak dipikirin belajarnya, nggak dipikirin bagaimana pergaulannya, nggak dicek bagaimana anak Bapak Ibu. Ya, SMA adalah masa-masa rawan Bapak Ibu. Ya, biasanya tadi kelas 11 tuh yang paling banget siap-siap tuh Bapak Ibu. Ya. Dan itu adalah sunatullah. Karena saya sebagai kepala sekolah saja,
Saya sudah 10 tahun Bapak Ibu dari kepala sekolah, tidak kerasa. Saya pernah juga dipanggil guru BK, Bu. 2 kali gitu, baru. Ampun lah. Ya, saya nggak apa-apa, saya datang. Karena saya kepala sekolah dia, saya mau contoh. Saya datang, ya udah kita gimana gitu, namanya datang kan. Mata putra bapak begini. Ya harus diperhatikan Pak. Bagaimana ini? Ya, waduh malu juga saya. Tapi saya diam aja, nggak? Karena kita percaya dengan sekolah itu, percaya dengan guru itu. Pasti beliau-beliau lah yang akan menjadikan anak saya ya sukses di depannya, dunia dan akhirat. Begitu tahu, maka bapak dinas di mana? Saya guru. Apalagi guru katanya. Kita mintain orang bisa, kita anak sendiri kagak bisa. Gimana Pak? Ya saya bilang Pak. Ngajar apa Pak? Saya ngajar matematika. Terus kebetulan saya dikasih tugas juga sebagai kepala sekolah. Ya Allah, akhirnya diobrolin masalah bos. Sebagai OP. Udah anak-anak udah keseraian budaya aja. Kita ngobrol sama BK aja. Enak di Jakarta begini. Beralih jadinya. Nah, jadi saya juga ngalami bagaimana anak-anak kita di usia SMA dan memang rawan sekali. Kita lepas, maka investasi masa depan, kebanggaan Bapak Ibu akan hilang. Jangan nyesal belakangan Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua kan nuntutnya begitu. Percaya sama sekolah, atau kadang-kadang menekan sekolah yang luar biasa. Lupa tanggung jawab mereka apa orang tua. Betul, di sekolah dari setengah 7 sampai jam 15. Kalau aktivitas ekskul, tambah sampai jam 5. Ya, selebihnya kan Bapak Ibu. Saya kebetulan kalau kena pulang, saya main di Cibitung Bapak Ibu. Alhamdulillah, dari rumah. Ya, saya ini karena subuhnya agak ini ya. Sekarang ini kan 45. Saya berangkat jam 4.20, 4.15 dari rumah. Jadi sholat di jalan, bukan di jalan, sholat di musola atau dipetikkan di jalan gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai sini sekitar jam 5:30 pagi-pagi jam 6 kita bisa bersalaman, saling mendoakan dengan anak-anak kita. Seperti itu. Nah, orang tua punya posisi yang kuat sekali. Saya sering tadi saya bilang kalau pulang kadang-kadang saya belum harus maghrib tapi seringnya sekitar jam 5, setengah 6 saya pulang. Kalau pas saya lewat tol sana, karena saya malam, saya lihat di kalau sini, kalau jalan ke arah Kemas ya, sana ya, itu kan banyak kursi-kursi itu ya. Ya Allah, anak-anak sekolah saya yakin pakai motor, paku-pakuan, ya Allah. Pasti bukan anak 21, karena saya lihat. Insya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bukan anak 21. Makanya nanti kita bicara tentang macam-macam kelihatan dari situ betapa pentingnya uniform yang ada di sekolah supaya kalau kita ketemu anak 21 bisa tidak panik. Kalau tinggal kita foto, besok kita cari anak. Kita lakukan pembinaan ya, bukan dipermalukan, kita lakukan pembinaan. Yang pertama orang tua dan komite sekolah nih kita bagi sekaligus ya, mendampingi anak-anak kita, dampingi dengan penuh kasih sayang ya. Jangan marah-marah melulu bawaannya ya. Ya, saya beberapa kali ikut hobisit Bapak Ibu, selain guru BK, saya pernah juga datang ke. Ya kita maklum lah, ya, maklum yang beruntung, alhamdulillah bersyukur, gitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang artinya antara ruang makan, ruang tidur, satu ruang itu, ya kan? Nah, tapi kita tetap harus berikan support anak kita. Siapa yang akan mengubah, ya kan? Nasib itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengubahnya. Kalau tidak ya sudah. Nah itu kita harus optimis sebagai orang tua, sebagai wali. Ya, nah, kalau yang sudah memperhatikan alhamdulillah. Dampingi, lihat sehari-hari seperti apa dari mulai. Saya senang kalau misalnya ada bapak ibu yang sambil ngambilin anaknya buka kaca gitu kan, walaupun jauh kita say hello gitu kan. Halo Pak, ya. Ada juga anaknya yang sampai naik ke tangga baru ibunya berangkat. Nah waktu awal-awal saya lihat di seberang malah di sana, saya bilang, wah itu nggak berangkat itu siapa ya? Apa dari anak atau gimana? Lama banget ya. Pertama
mungkin nungguin, yang kedua mungkin tidak percaya bahwa anaknya sekolah di sini, saking senengnya gitu. Awal-awal ya, anak saya sekolah di sini, gitu kan. Ini sekolah para juara karena memang prestasi luar biasa. Dan kita ingin budaya prestasi itu akan kita pertahankan siapapun yang masuk sekolah ini. Kita tidak ingin lihat bagaimana ininya, tapi akan kita sesuaikan dengan bagaimana tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan yang ada di sekolah ini. Kita akan akomodir semua anak kita yang ada di sini. Ya. Memonitor, kalau memonitor kan ngeliatin tadi, ada 2 hari tidak hadir misalnya, sampaikan ke wali kelas, sampaikan ke guru BK. Kalau sakit sampaikan sakit, ya kan? Nah, jangan sampai anaknya bolos nggak tahu. Ya. Kita memang ada kesepakatan, mohon izin kalau sekian kali tidak hadir, nanti kita akan silaturahmi ke Bapak Ibu. Ya, akan datang ke Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pura-pura kaget begitu kita datang ke wali kelas, "Hai, ada apa ya?" Ada, biasa aja. Tapi 2 hari tidak hadir, 3 hari tidak hadir. Ya. Apalagi kalau yang lebih harus pakai surat dinas pasti menjadi. Ya, permasalahannya. Silakan Bapak di depan boleh. Ya. Nah, kemudian memberikan motivasi. Nah, motivasi ini bisa datang dari diri kita sebagai orang tua, bisa datang dari pamannya atau siapa lah orang-orang hebat. Kemudian bisa kita gali juga sebetulnya apa maunya kamu. Ya, banyak loh di SMA itu nggak tahu mau kemana. Jangan yang kelas 10, kelas 12 dulu juga nggak tahu. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka, nanti di naik kelas 11, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan kelulusan itu. Meskipun nanti tentu ada pendampingan dari Bapak Ibu guru. Mengkomunikasikan, ini satu kata lah ya. Nah kemudian apa saja sih yang 4 itu? Ya pertama kehadiran di sekolah, tadi pastinya ya. Aktivitas di luar sekolah, ada aktivitas resmi di kita. Ada kegiatan lomba-lomba, ada kegiatan ekskul dan seterusnya. Baik yang ditugaskan oleh sekolah, ya, maupun yang secara pribadi, mandiri, mengikuti kegiatan itu. Ya. Penggunaan pakaian sekolah, kebutuhan anak sekolah dan pembelajaran, kebutuhan makan dan minum, prestasi belajar, penegakan disiplin sekolah. Ya. Jadi jangan sampai datang ke sekolah bajunya lecek, gitu kan, salah kostum. Sekarang baju silakan kita bolehkan apapun ya. Jadi jangan ada yang merasa tersiksa gitu, tertekan batin kalau anak belum punya ini punya itu. Jangan Bapak Ibu. Saya pesan dari awal nih. Tidak ada kewajiban menggunakan itu. Ya. Kita mau bebas semua, boleh aja. Boleh ya. Cuman tentu kan kita lihat pertimbangan maslahat sama mudaratnya dan seterusnya sehingga muncul itu, tapi tidak ada paksaan. Ya, kami tidak, saya sampaikan ke teman-teman wakil, tidak boleh ada yang memaksa. Maksudnya gini, misalnya saya belum punya baju batik, nggak apa-apa. Sampai kapan? Terserah. Saya punya tetangga bajunya, silakan pakai, nggak apa-apa. Kaos sudah begitu misalnya. Ya, nah. Hanya saja kadang-kadang, ini kadang-kadang polemik yang sepertinya tidak mendasar sebetulnya. Contoh, kita misalkan harus ngirim murid sebuah kegiatan. Kayak kemarin tuh ada 30 anak diminta. Aduh, kalau pakaiannya batiknya nggak seragam gitu misalnya, kan bingung gurunya. Kadang-kadang gurunya juga bukan guru yang mengajar, tapi pembina kegiatan itu. Saya misalnya ditugaskan untuk ngantor anak. Kalau kita nggak ngajar ataupun kita ngajar, tapi kan nggak begitu apal juga. Tapi kalau dengan kelihatan uniform, ini pasti ada 21. Seperti tadi saya contohkan, kalau anak ada yang pacaran begitu kan, lihat batiknya jelas, pasti 21. Kita tarik. Tapi kalau nggak jelas, fitnah nantinya. Ya. Jadi mohon dipahami itu dalam rangka itu sebetulnya, termasuk baju olahraga misalnya. Tapi tidak wajib sekali lagi Bapak Ibu ya. Tidak wajib, artinya tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada penalti hanya gara-gara itu. Ya, mohon diperhatikan itu ya. Jadi jangan salahin sekolah. Anak saya nggak sekolah karena nggak pakai baju batik. Nggak ada aturan itu. Ya, silakan boleh. Tapi kalau dari sisi kepantasan tadi, masa iya ibu waktu SMA aja dulu pakaiannya banyak banget saya lihat. Dan iya kita dulu, saya punya baju putih abu-abu.
kemudian ada ikut PMR di ini sini, itu sampai lulus berapa tahun nggak dibuang tuh Bu, ditaruh di lemari aja, dilihat lagi, ya kan. Batik kita ada yang begitu reuni dipoto batiknya. Nah, giliran anak kita sekolah agak boleh itu semua, ya kan. Misalnya, ya itu sih terserah Bapak Ibu. Saya tidak mengarahkan untuk wajib membeli, tidak, sekali lagi. Tetapi silahkan diatur bagaimana baiknya. Kalau Ibu Bapak tidak memberatkan, monggo. Kalau tidak juga tidak ada masalah. Kalau misalnya ada anak yang tidak bersekolah hanya karena itu, saya pastikan nanti gurunya saya tegur. Siapa yang mau memilih, itu kan? Jadi tidak. Cuma kadang-kadang juga kita jangan lebay juga. Ya baru juga nanya doang, kok kamu batiknya beda? Saya didiskriminasi, saya dibully. Wah, macam banget. Padahal ngomong cuma gitu doang. Sama seperti kejadian ada di beberapa sekolah itu, kejadian kemarin bahkan sampai lapor ke gubernur. Ada anak yang ya sentuhan orang tua atau sentuhan guru kan biasa. Gimana kabarnya anak? Pelecehan seksual kan tadi. Gimana kita mau jadi robot atau semuanya? Kan nggak mungkin. Ya itu gara-gara kurang komunikasi kan misalnya. Ya kadang-kadang mohon maaf nih, ada juga anak kita nih yang ya mungkin bukan kurang perhatian. Orang tua di rumahnya sibuk. Ya seperti saya berangkat jam 4 pulang baru jam 7:30, setengah 8. Anak ketemu di mana coba tuh? Kita harus akui itu ya. Nah, pada saat dia mungkin diperhatikan oleh gurunya, yang penting itu ada kaidah-kaidah. Ya, saya kira selama itu diarahkan ke yang baik, Pak Hafid bersyukur. Saya pernah kemarin begitu ada anak, Pak, baru dia Bapak ya? Apa? Kayaknya rambutnya baru dipotong Pak, ya Allah sampai ke situ dah. Berarti dia kan, nah, coba kalau saya bilang, kamu pelecehan seksual saya. Ya, itu. Jadi pakaian dan seterusnya tidak menjadi kewajiban dan lanjut. Nah, sekarang kita lihat peran pemerintah dalam pendanaan pembelajaran sekolah. Kita bersyukur di DKI Jakarta, ya ada dari dana BOS dari pemerintah pusat, yang kedua dana BOP dari pemerintah daerah. Saya pastikan seluruh kebutuhan minimal pasti terpenuhi. Bapak Ibu tidak perlu bayar lagi, tidak perlu ada iuran lagi, tidak ada pungutan lagi, pasti terlayani. Karena memang standarisasinya sudah diukur. Kalau dana BOS itu per orang sekian setahun. Saya nggak tahu apa pangkatnya. Terus kalau untuk dana BOP per rombel, satu rombel sekian, kalikan sekian rombel. Nah, kami berusaha nomor 1 tuh. Program kerja sekolah dikembangkan berdasar rapor pendidikan dengan perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu, besok nih bulan September kalau tidak salah, kita ada yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Ya. Nah, asesmen nasional itu melihat bagaimana kemampuan anak dari sisi literasi dan numerasi. Ditambah dengan sulinjar, survei lingkungan belajar. Siapa tuh yang disurvei? Kalau untuk anak sekolah itu diambil sampel 45 anak satu tingkatan. Kebetulan kita sekolah penggerak nih angkatan pertama, itu yang bersyukur Bapak Ibu. Kita sekolah penggerak angkatan pertama. Di DKI Jakarta ada 10 SMA negeri dan 3 SMA swasta. Ya. Jadi ada SMA 21, SMA 71, 89, kemudian 50, 70, 86, 28, 93, kemudian 42 dan 109. Nah, kebetulan saya ketua MKKS Bapak Ibu. MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah SMA DKI Jakarta. Tepuk tangan dong buat saya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dasar di Jakarta Barat, ya di daerah Cengkareng, ada di SMA 96 misalnya di situ, tinggal ngomong aja, kamu kenal gak sama Pak Aceh? Insya Allah gak kenal. Iya bukan SMA masalahnya. Kalau udah ke SMA, kemudian tanya ke kepala sekolahnya, kalau nggak ada yang kenal, saya semprit nanti. Iya. Jadi kalau di jalan pasti banyak yang kenal. Tapi kalau di kepala sekolah, insya Allah 115 sekolah ditambah dengan sekolah MHT dan sekolah reguler. Jadi kita ada 117, kemudian sekolah swasta ada kurang lebih 400.
Kembali Bapak Ibu. Jadi nanti dari hasil itu muncul data, termasuk Bapak Ibu guru nih suruh ngisi semua, termasuk saya kepala sekolah, ngisi itu. Nanti secara sistem itu akan terkonfirmasi, muncul tuh kebutuhannya apa, ya, yang kurang apa, yang lebih apa, posisi kita di mana, dibandingkan sekolah dengan sekolah yang sejenis, sekolah dengan provinsi, sekolah dengan nasional. Dari situlah kita bikin perencanaan berbasis data. Kita minta nih melalui Bapak Ibu Wakil nih, tolong dong bikin RKAS dan AKAS. RKAS itu elektronik rencana kegiatan antara sekolah. Lengkap tuh Bapak Ibu. Mana bagian akademik, mana bagian sarpras, mana bagian kesiswaan, bagaimana tata usaha, semua lengkap. Untuk 2024 kita buat sekarang, bulan Mei ini kemarin. Nanti akan diperbaiki di bulan Oktober biasanya ada perbaikan RKAS-nya seiring dengan persetujuan dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Ada revisi nanti. Tiap tahun begitu Bapak Ibu. Nah, jadi apakah semua kegiatan masuk? Berharap begitu. Pada saat nanti tidak ada, sebenarnya dana ini itu seperti balon Bapak Ibu. Pencet sini, ini gelembung. Pencet segini, gelembung. Jadi tidak ada yang ini, tidak ada yang tidak yang stabil. Nah, karenanya semua sekolah yang ada di DKI Jakarta tentu penganggarannya juga berbeda-beda. Misal, kok di sana kegiatan ini gratis, kok di sini bayar misalnya. Nah, jadi yang saya maksud adalah kebutuhan dasar untuk layanan pendidikan di SMA 21 saya pastikan semuanya sudah tertunaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal. Ini yang agak berat tuh maksudnya gini, waktu kita di tahun ini kita nggak nganggarin karena kegiatan itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, hanya bagi yang berminat. Contoh, anak sini 21 ini terkenal dengan DBL-nya, basketnya, ya kan? Bisa nggak dianggarin di itu? Nggak bisa, karena dia tidak menyeluruh. Sehingga beli kaosnya, latihan lebihnya, nanti kalau dia perjalanan ya harus bayar sendiri dengan mandiri. Ada lomba tari nih di Bank Indonesia, kita diundang. Kita lihat tuh ternyata tidak dianggarkan. Ya paling kita sampaikan ke Bu Suyanti. Bu Yanti tawarkan ke anak-anak bagi yang berminat silakan ikut. Kita buatkan surat tugas secara mandiri. Tapi lebih banyak yang beranggarkan dari pemerintah. Contoh OSN, Olimpiade Saling Nasional. Alhamdulillah kita masuk 2 yang ke tingkat nasional sekarang. Mudah-mudahan kita menang ya. Nah, itu sekali ikut banyak Pak, bukan 1-2, sekian puluh bahkan sekian ratus yang ikut itu. Nah itu kita siapkan pelatihannya, apanya, anggarannya seperti apa. Jadi enggak dari A sampai Z. Yang ideal itu A sampai Z. Tapi kan teman-teman juga terbatas itu waktu nganggarinnya. Ya. Misalnya lagi tadi ada kegiatan pramuka katanya Raimuna. Ternyata anggarannya sampai 4 juta. Saya bilang coba cek ada nggak di RKAS kita. Nah kalau tidak ada berarti ada subsidi dari sekolah dari berapa. Pak bisa dari kegiatan kepesertaan misalnya kode rekeningnya dianggarin nggak? Tidak. Nah tidak bisa. Mungkin ada sekolah lain yang nganggarin itu. Itu uniknya sekarang ini. Ya. Jadi di satu sisi akan ditutupi oleh sisi yang lain. Ya. Tapi insya Allah saya pastikan tidak ada dana-dana yang liar gitu ya, pungutan liar yang sifatnya memaksa, kemudian standarnya harus sama, semua tidak ada. Ya, tidak boleh terjadi. Misalnya satu kelas iuran satu orang 100.000, tidak boleh terjadi. Tidak boleh ya. Jangan jerumuskan kami gitu ya. Tapi kalau ada kebutuhan yang mungkin itu untuk kelas, ya silakan donasi ya atau donatur dari Bapak Ibu yang punya rezeki banyak, kenapa tidak membantu. Yang tidak ada rezekinya doain, jangan nyebelin. Bener, kadang-kadang yang lapor LSM, lapor wartawan udah kagak ngasih, jelek-jelekin lagi. Ampun ya.
SMA 3 ya kalau tidak salah, itu yang mengundang itu Pak Burjal Bakri ya. Hairul Tanjung SMA 1 ya, SMA 3 Pak Burjal Bakri yang bikin perpustakaan untuk orang. Banyak Bapak Ibu peluang itu kalau Bapak Ibu pengen bantu sekolah, karena investasi kita ini masa depan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini saatnya berinvestasi. Ya, kalau kita mau berbaik dengan niat positif ya, bantu Bapak Ibu, insya Allah akan balas dengan setimpal bahkan lebih dari itu. Ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kesempatan mumpung 3 tahun Bapak Ibu di sekolah para juara ini, berikan yang terbaik untuk pelayanan kita Bapak Ibu semua. Pembiayaan dioptimalkan dari dana BOS, yang saya sebutin ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada pungutan dan iuran wajib dalam bentuk apapun di sekolah. Nah, ini nomor 3 jelas banget nih. Apa sih pungutan? Ya, pungutan itu tadi standarnya sama. Pokoknya satu kelas satu anak bayar 50.000. Nah, itu nggak boleh. Ya. Oke, tidak sama. Boleh kapan aja, boleh variasi. Tapi batas waktunya akhir bulan beres ya, itu sama. Jangan sekali lagi jangan. Kenapa? Karena memang sudah cukup dari kita. Hanya tadi sekali lagi kalau bicara tentang kebutuhan mungkin kalau boleh disebut ini standarnya standar primernya gitu ya. Kalau mau yang sekunder atau tersier boleh. Kalau ibarat martabak mah ini mungkin martabak telurnya 3 nih. Bagus, ini kan enak ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pengen 4, ada yang pengen 5 gimana? Iya, tapi tidak pungutan. Gimana caranya? Definisikan sendiri lah. Bapak Ibu, saya pernah di sekolah sebelumnya. Saya di 71 4,5 tahun. Jadi saya di SMA 23 1,5 tahun, SMA 54 3 tahun, SMA 71 4,5 tahun. Di sini baru 5 bulan. Iya, baru keren. Nah, sementara saya di 71 selama 4 tahun setengah saya sudah PRT di SMA 61, SMA 91, SMA 44. Makanya saya ketua MPKS ya kan, lumayan dari kepercayaan itu, meskipun tunjangannya tidak nambah, hanya tambahan pekerjaan saja. Tapi alhamdulillah bisa dilalui. Jadi yang ada satunya alhamdulillah sudah saya jajah semua. Ya, 21, 61, 71, 91. 81 yang belum. Tapi saya beberapa kali senjata. Alhamdulillah diberikan kesempatan di sekolah-sekolah yang bagus ya, sekolah-sekolah unggulan. Bapak Ibu, dan tidak ada pungutan dan iuran wajib dari apapun. Nah tadi saya cerita di sekolah saya sebelumnya, sebelum kita COVID, kayaknya di 21 udah pernah kali ya. Kami itu ada program immersion, program ya. Apa tuh yang kunjungan ke ini Pak, ke Australia. Itu kami ke Australia, kemudian selama hampir 10 hari atau 14 hari lah. Nah, itu kan memang mahal ya. Kemudian saya hadir ke sana. Saya pengen lihat betul nggak anak itu cuma jalan-jalan doang. Ternyata luar biasa, bagus sekali. Dan hampir semua yang ikut 26 waktu itu, saya 2 kali masih di satu. Maksudnya kalau ke sana sekali, cuma program itu 2 kali saya antar. Itu hampir semuanya diterima di perguruan tinggi negeri. Artinya berbanding lurus antara yang berminat dengan yang itu. Lalu bagaimana kalau yang tidak? Ya nggak apa-apa juga dong itu, ya kan? Artinya kami ingin melayani semua segmentasi tadi dan tidak boleh ada pembedaan. Dan insya Allah di 21 pun pasti kita tidak akan ada perbedaan itu. Ya, meskipun hal-hal kayak begini akan sensitif, harus disusun luar biasa, ya, luar biasa. Saya pernah juga di 54 waktu lagi rame-ramenya Mapala, Bapak Ibu, pencipta alam. Di SMA 3 kan dibubarin waktu itu gara-gara ada yang meninggal ya. SMA 54 ada kunjungan pendakian ke Gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi keempat di dunia. Ya Allah, saya waktu itu sampai melarang lah gitu waktu itu ya. Kenapa? Karena anggarannya luar biasa. 2 siswa, 2 pelatih sama pembina, itu anggarannya 600 juta. Wow.
ya kan? Nah, akhirnya terkumpul hanya 300 juta dari sponsor dan macam-macam. Bilang ke saya, Pak Acep, ini siapa yang harus berangkat? Anggaran kita cukup sekian. Kemudian alumni yang nyiapin. Kalau menurut saya yang bagus yang berangkat udah aja pelatih pembina. Karena waktu itu kan sensitif sekali. Pak, jangan Pak, kombinasi coba diskusikan lagi. Itu latihannya udah kayak Kopassus Bapak Ibu. Waktu itu bulan puasa aja pagi latihan, sore latihan dan seterusnya. Nah, karena anggaran hanya 300 juta, hanya luar biasa hanya 300 juta. Akhirnya diputuskan yang berangkat hanya siswa, 2 siswa. Kemudian dia bahasa Inggrisnya bagus. Berangkatlah luar negeri. Itu luar biasa perjuangannya. Berangkat tidak kita adain acara, terus dia di mana di Soekarno Hatta video call doang, akhirnya Bapak kami berangkat, ya saya ikut doain ya. Karena gimana suasana waktu itu. Kemudian sampai ke sana juga begitu, Bapak ya sedih hatinya sih sebetulnya. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai ke puncaknya. Kirim foto lagi, kayak Allah, alhamdulillah selamat. Dan sampai bikin surat pernyataan kalau sampai ada yang meninggal, kami tidak akan menjawab karena dari awal memang sudah luar biasa berat. Kompak dunia Bu, kayak apa tuh? Itulah Bapak Ibu. Pulang dari sana, ternyata diundang oleh Metro TV jam 10 sampai jam 11 acaranya. Nah kemudian saya diundang. Ya malu lah kita, masa kemarin kita nggak berestui, masa diundang mau gitu dan masuk TV, saya tolak. Jangan Pak, udah anak-anak aja yang berangkat dengan Bapak pembinanya itu. Pokoknya kalau Bapak nggak berangkat, kami nggak jadi wawancara. Bukan masalah itu, saya nggak berani cerita tentang hakikatnya itu apa. Karena yang meninggal itu pasti nanti di masalah ke depannya. Statement apa yang saya sampaikan pasti akan oleh orang-orang yang menarik itu pasti digoreng gitu. Akhirnya berangkatlah saya pakai baju pramuka Pak, sampai sono sama pihak Metro TV-nya, ternyata saya ditolak. Waduh Pak, ini nggak ada skenario aja, ini hanya 3 segmen apa sebetulnya, 3 sketch gitu. Ini terus kata ini kalau memang hanya 3, biasa saya aja nggak ikut, kata pelatihnya. Waduh, kok nggak bisa begitu Pak? Kan perjanjiannya ini. Ya kalau begitu, kami semua harus masuk. Akhirnya masuk Pak. Masuk TV ya, diwawancarai 1 jam kita, 4. Nanti ya seperti itulah. Ya kadang-kadang berat di awal dan pasti kontroversi dan penuh resiko. Tapi ya alhamdulillah kalau kita komunikasi bisa terselesaikan semua. Kemudian orientasi kepada layanan pendidikan yang bermutu dengan membimbing semua peserta untuk berprestasi sesuai dengan talenta dan bidang keahlian masing-masing. Saya berharap 288 siswa kelas 10, 792 seluruh kelas, semua harus berprestasi. Prestasi tidak harus ditunjukkan dengan piala, dengan sertifikat, dengan lain-lain. Tetapi dengan progress report yang meningkat saja, itu adalah sebuah prestasi. Dan kawal oleh Bapak Ibu sekalian, coba lihat bagaimana perilakunya setelah bersekolah di 21. Kalau semakin rajin, komunikasi dengan wali kelasnya, alhamdulillah, berikan reward ya. Tapi kalau semakin jelek, ada apa nih di 21? Itu misalnya. Kalau biasa-biasa aja, ya males tadinya gitu kan. Biasa-biasa aja. Nah seperti itu dicek Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya dengan Senin prestasi dan hampir setiap Senin prestasi itu selalu diumumkan para juara-juara yang kita undang ke depan ke podium. Itu memberikan motivasi buat anak yang lain. Kemudian pengelolaan anggaran secara transparan. Bapak Ibu, anggaran itu kita tempel di depan ruangan saya tuh, mudah-mudahan masih ada. Jadi setiap triwulan itu ada beberapa laporan yang global tentu kita tempel di sana. Pak, saya pengen tahu lebih dalam, boleh. Asal kepentingannya apa gitu, iseng banget gitu kan, iseng banget. Tapi boleh nggak apa-apa. Ya kalau pengen tahu. Kenapa? Karena tanpa Bapak Ibu tahu juga, kami memang sering diperiksa oleh inspektorat, oleh BPKP, ya kan, oleh pihak-pihak terkait. Nah yang sering itu kadang-kadang orang yang ada hubungan juga tidak dengan kita, orang tua bukan, wali bukan, kita akan bersurat, saya minta bukti pengelolaan dan seterusnya.
Itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau iseng ke sekolah lihat di depan madingnya kepala sekolah itu kita tempel apa aja sih yang dikeluarin selama 1 triwulan itu, silakan. Yang keenam, optimalisasi peran komite sekolah dan secara bijaksana melakukan komunikasi dengan koordinator kelas dan wakil orang tua kelas mengenai keberadaannya di sekolah. Nah, ini nomor 6 yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Jadi organisasi yang diakui ya istilahnya oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah komite sekolah. Ya, komite ini pengurus-pengurusnya itu. Ya, resmi ada surat tugasnya dan seterusnya. Ada sekali. Di luar itu perlu ada komunikasi tadi. Jangan sampai Korlas dan WOTK melebihi kewenangannya. Malah lebih heboh daripada komite sekolah. Ya, jangan Bapak Ibu, apalagi memberatkan. Wah, kita buat apa nih nanti ini yang sifatnya, maaf, karena kita tadi udah tayangin tuh berapa persennya. Berarti sekarang Bapak Ibu harus pandai merasa, jangan merasa pandai. Ya, lihat teman-temannya, apakah sama nasibnya dengan Bapak Ibu? Kalau nasibnya sama, kalau homogen enak tuh ngomonginnya. Kalau heterogen tentu komunikasinya harus jelas. Bahkan mohon maaf, Korlas dari WOTK itu memang sangat disorot sekarang. Walaupun bagi kami sebetulnya bermanfaat sekali. Kenapa? Karena ini menghidupkan masa lalu yang sudah dicoret sebetulnya. Ya, yang mohon maaf lah kadang-kadang kita tadi kebutuhan sekolah, kebutuhan kelas memang perlu didiskusikan. Tapi kan memperhatikan yang lain, jangan mengada-ada lah gitu. Ya, untuk jangan mengada-ada. Tapi kalau di situ semua ada semacam kesepakatan, apalagi tadi donatur misalnya, ya donatur, ada orang yang alokasi rezeki lebih, mau berbagi silakan saja. Pak, saya mau ngasih AC misalnya gitu, syukuran saya kemarin udah ada niat tuh, saya kalau diterima anak saya mau ngasih ke sekolah, boleh saja, silakan dipasangkan. Tinggal nanti kita tempel, kita tulis orang tua tahun sekian. Nanti pemerintah lihat tuh, oh iya ini dari orang tua, bukan dari pemerintah. Saya mau ngecek amannya udah jelek banget misalnya, boleh nggak Pak? Kalau di RKAS ada, saya tidak bolehkan. Kalau misalkan ada, seperti itu aja. Jadi jangan digebiah-gebiah, disamain semua. Nggak boleh sekali lagi. Ya, walaupun memang kita agak berat nih. Ini implementasi berat. Kenapa? Karena ternyata dalam prakteknya banyak hal yang bukan tetap ya. Pasti akan melibatkan Bapak Ibu. Tapi tadi kata kuncinya jangan ada pungutan, jangan ada iuran yang pasti. Ya, tapi kalau menyumbang, masa dilarang? Kan nggak mungkin kalau menyumbang dilarang, ya nggak? Gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini kita koordinasi intensif secara berkala, Bapak Ibu. Kita ini setiap hari tertentu ada namanya briefing dengan Bapak Ibu guru. Bahkan bukan hanya Bapak Ibu guru, pengurus OSIS kita ajak juga ngobrol, ya, wali kelas sesuai dengan model dari jenis penugasan. Tes diagnostik kognitif secara mandiri oleh guru. Ini nanti bagian Pak Jundan ya, tes kognitif ini yang seperti ini. Ini kalau dulu berbayar semua nih Pak, biayanya mahal. Tapi alhamdulillah sekarang kita kalau itu dianggarkan ke BOS atau BOP, alhamdulillah. Pak itu mah paling nggak itu, ya kita kan sesuai dengan dana nantinya dari sekolah itu. Anak-anak tinggal itu saja, ya. Wah kalau itu udah enak lah Bapak Ibu, udah semuanya insya Allah standar pelayanan minimalnya sudah diperhatikan. Identifikasi cita-cita siswa LPK, jadi Bu Revidio tadi ini apa aja sih? Dari kelas 10 tuh langsung ditanyain tuh. Nah, yang hebat, kayaknya tahun ini ada di sini ya, di 21 ya. Bapaknya pengen jadi dokter, anaknya nggak mau jadi dokter, tuh gimana tuh? Pilih mata pelajarannya. Jadi komunikasi yang baik. Kalau kalian kayak ini kalau nggak segera datang ke guru BK. Ya, karena kalau dipaksa juga kasihan 3 tahun mungkin ya. Mungkin bisa saja sih dia kuliah terus kayak Taufik Ismail ya, kalau salah ya Bapak Ibu ya. Siapa tuh Taufik Ismail? Komedian. Taufik Ismail.
sastrawan ya, sastrawan Bapak Ibu. Saya pernah ambil juga dari SMA. Saya sekolah SMA, saya mengundang beliau, Taufik Ismail. Nanti saya udah tua banget. Ya, saya SMA mengundang beliau ke sekolah dari OSIS. Taufik Ismail itu alumninya kuliahnya di kedokteran Bapak Ibu. Iya, tapi nggak nyambung sama sekarang ya. Gitu kan? Nah, dia nikmati apa? Karena saya pernah dia cerita, karena saya dulu dipaksa orang tua. Ya, saya sebagai pengabdian sama anak pada orang tua saya ikuti. Tapi ternyata dia lebih tereksplornya sebagai sastrawan. Oke. Pengatur kelas dengan diferensiasi. Nah ini nih juga banyak nih bertanya nih, Pak gimana kelas? Aduh ya Allah, yang ngatur kelasnya Bu Yanti nih sama temen-temennya nih, sama timnya. Mikirin laki perempuan, ya kan, gendernya itu kan, mikirin agamanya, mikirin tingkat macam-macam lah prestasinya, kemudian mungkin asal sekolahnya sama nggak, kalau bisa dipecah dan seterusnya. Ya, jadi percayakanlah kalau Bapak Ibu sudah dari awal Bismillah ke 21, maka samina wa torna, apa yang dititipkan ke kami, insya Allah kita amanah lah di dalamnya. Bagaimana kalau tidak memuaskan? Pasti karena kami bukan alat pemuas, gitu ya. Nah, pasti tidak puas ya. Ya Allah, pasti Bu. 288 coba minta ke 8 kelas. Ya, syukur kalau semuanya bisa terpuaskan. Ya, kami senang kalau semua terpuaskan ya. Tapi kalau tidak, itulah keterbatasan. Karena memang bukan cuma satu faktor yang dilihat. Ya, yang minta sih enak banget. Saya pengen di kelas 10 ini, saya pengen di 12 ini dan seterusnya. Tapi kita yang ngaturnya itu. Ya, jadi mohon kerjasamanya dan kepercayaannya pada kita semua. Insya Allah lah. Yang penting pemantauan kalau di kita semua akrab nih, akur, sekolah, wali kelas, ya, guru, kemudian bagi siswa, termasuk orang tua, secara berkala sampaikan di kita. Insya Allah anak kita terselamatkan dan mudah-mudahan sampai ke perguruan tinggi yang dicita-citakan. Lanjut. Nah ini stop sama tawuran antar sekolah dan antar kampung. Jadi tadi Pak Gubernur sudah dengar ya, cabut KJP-nya dan sudah ada yang di Johar itu kemarin 2 siswa dicabut. Nah, kasihan banget ya untuk yang penerima KJP sekarang ini luar biasa kesempatannya sampai ke 27. Kemarin Pak Gubernur itu ngumpulin anak-anak yang terima KJP dan kuliah di luar negeri di balai kota. Saya kemarin hari Jumat ke MHT Bapak Ibu, ya sekolah unggulan MHT itu kemarin yang cerita dari orang 6-nya di luar negeri semua. Sudah senang banget. Saya turun sampai maghrib lewat di situ. Jadi maghrib itu sholat bersama yang muslim untuk ibadah bersama, bergantian ternyata. Habis itu belajar lagi fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Kami acara setengah 2 sampai jam 5. Itu saya lihat anak-anak masih ada di kelas-kelas Bapak Ibu. Hebat. Ya, kalau anak kita terkondisikan begitu, pantas banget anak-anak kita juga bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan nah, ini tantangannya sekarang Bapak Ibu. Karena ternyata sekarang ini karena kita sudah heterogen, agak menurun. Lanjut. Kemudian kayak gini. Perhubungan dan ini identifikasi yang pernah tawuran kita punya, baik dari data sebelumnya maupun dari kepolisian atau ini mau diingat. Kita stop lah, mudah-mudahan SMA tidak kita ingin kuliah gitu lagi depannya kan. Perhubungan, bullying, ya ini ada yang memang ada kata-kata, ada